Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Pramudia, NPM 190319054 dari kelas Manajemen Keuangan Islam A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen persediaan syariah. Nah, yang pertama di sini ada pengertian persediaan. Persediaan merupakan bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Selanjutnya ada konsep persediaan. Dalam sebuah perusahaan, persediaan merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Menurut Handoko, persediaan merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Permintaan tersebut meliputi bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi, ataupun produk final atau produk jadi. Nah, adapun menurut Haryanto, mendefinisikan bahwa persediaan merupakan barang atau bahan yang disimpan yang digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk proses produksi, perakitan, untuk dijual kembali, dan sebagai suku cadang dari sebuah mesin. Bisa dikatakan tidak ada perusahaan yang beroperasi tanpa persediaan. Meskipun sebenarnya persediaan hanyalah suatu sumber dana yang menganggur karena sebelum persediaan digunakan berarti dana yang terkait di dalamnya tidak dapat digunakan untuk keperluan. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi persediaan. Handoko menyebutkan bahwa persediaan memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi decoupling. Persediaan ini diadakan agar perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman saja. Persediaan dapat digunakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diperkirakan, disebut dengan fluctuation stock. Yang kedua di sini ada fungsi economic load sizing. Melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya-biaya per unit. Yang ketiga di sini ada fungsi antisipasi. Persediaan memiliki fungsi antisipasi terhadap fluktuasi pelanggan atau konsumen yang tidak dapat diramalkan berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu atau permintaan musiman, sehingga perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman. Terdapat biaya-biaya dalam persediaan. Yang pertama yaitu biaya pemesanan. Biaya pemesanan ini merupakan biaya yang dikeluarkan sehubung dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Yang kedua, biaya penyimpanan. Merupakan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diadakannya persediaan barang. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan merupakan biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Macam-macam persediaan. Yang pertama, persediaan alat-alat kantor merupakan persediaan yang diperlukan dalam menjalankan fungsi organisasi dan tidak menjadi bagian dari produk akhir. Misalnya seperti alat tulis, kertas, tinta printer. Selanjutnya ada persediaan bahan baku, merupakan item yang dibeli dari para supplier untuk digunakan sebagai input dalam proses produksi. Bahan baku ini yang akan diproses atau diolah sehingga menjadi produk barang jadi. Misalnya seperti untuk industri mebel, membutuhkan persediaan bahan baku berupa kayu atau rotan. Selanjutnya, persediaan barang dalam proses merupakan bagian dari produk akhir tetapi masih dalam proses pengerjaan karena masih menunggu item lainnya untuk diproses. Misalnya dalam industri makanan roti, persediaan dalam proses berupa adonan roti dari beberapa bahan yang nantinya siap dimasak untuk menjadi roti. Yang terakhir yaitu persediaan barang jadi, merupakan persediaan produk akhir yang siap untuk dijual, didistribusikan atau disimpan yang menjadi inti proses dari perusahaan. Misalnya dalam industri mobil itu meliputi mobil itu sendiri. Terdapat model-model persediaan. Yang pertama yaitu model persediaan kuantitas pesanan economics. Kuantitas pesanan economics atau bisa juga disebut economics order quantity merupakan salah satu model klasik tetapi paling banyak dikenal dalam teknik pengendalian persediaan. Model ini banyak dipergunakan sampai saat ini karena mudah dalam penggunaannya meskipun dalam penerapannya harus memperhatikan asumsi yang dipakai.
Yang kedua yaitu model persediaan dengan pesanan tertunda. Dalam banyak situasi, kekurangan persediaan yang direncanakan dapat disarankan. Hal ini banyak dilakukan pada perusahaan yang persediaannya bernilai tinggi yang dapat mempengaruhi tingginya biaya penyimpanan. Yang ketiga, model persediaan dengan diskon kuantitas. Banyak penjual melakukan strategi penjualan dengan memberikan harga yang bervariasi sesuai dengan jumlah yang dibeli. Semakin besar volume pembelian, semakin rendah harga barang per unit. Strategi ini disebut penjualan dengan diskon kuantitas atau quantity discount. Untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal, dapat digunakan model persediaan dengan diskon kuantitas ini. Biaya total persediaan dalam model ini merupakan jumlah dari biaya pemesanannya, biaya penyimpanan, dan biaya pembelian barang. Pada kasus ini, harga barang bervariasi tergantung dari jumlah setiap pesanan, sehingga biaya pembelian barang pun bervariasi. Nah, yang terakhir yaitu ada model persediaan dengan penerimaan bertahap. Pada model ini diasumsikan bahwa unit persediaan yang dipesan diterima sekaligus pada suatu waktu tertentu. Padahal, sering terjadi persediaan tidak diterima secara seketika tetapi berangsur-angsur dalam suatu periode. Untuk kasus seperti ini, model economics order quantity tidak menjadi sesuai. Diperlukan suatu model tersendiri sebagai model persediaan dengan penerimaan bertahap. Selanjutnya, terdapat tujuan pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan merupakan kegiatan dalam memperkirakan jumlah persediaan dengan jumlah yang tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kurang atau sedikit dibandingkan dengan kebutuhan atau permintaan. Dari pengertian tersebut, maka tujuan pengelolaan persediaan yaitu yang pertama untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat, yang kedua untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Hal ini dikarenakan yang pertama mungkin karena barang yang menjadi langka sehingga sulit untuk diperoleh. Terus selanjutnya kemungkinan supplier terlambat mengirimkan barang yang dipesan. Nah, yang ketiga, tujuan ini juga untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Yang keempat, menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena dapat mengakibatkan biaya menjadi besar. Yang kelima, menjaga supaya penyimpanan dalam investment tidak besar-besaran karena mengakibatkan biaya yang menjadi besar. Dari beberapa tujuan pengendalian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian persediaan merupakan alat untuk menjamin tercapainya persediaan sesuai dengan kebutuhan. Jenis-jenis persediaan. Handoko membedakan jenis-jenis persediaan menurut fungsinya menjadi 3. Yang pertama yaitu backstock atau lot size inventory, merupakan persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan dan barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Jadi dalam hal ini pembelian atau pembuatan dilakukan untuk jumlah besar, sedangkan penggunaan atau pengeluaran dalam jumlah kecil. Terjadinya persediaan karena pengadaan barang atau bahan yang dilakukan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Yang kedua ada stok atau lot size inventory ini. Antara lain yang pertama ada memperoleh potongan harga pada saat harga pembelian. Yang kedua, memperoleh efisiensi produksi karena adanya operasi atau proses produksi yang lebih lama. Yang ketiga, adanya penghematan di dalam biaya angkutan. Selanjutnya, yang ketiga ada fluctuation stock, merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak bisa ditebak. Dalam hal ini, perusahaan mengadakan persediaan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen apabila tingkat permintaan menunjukkan keadaan yang tidak beraturan atau tidak tetap dan fluktuasi permintaan tidak dapat diramalkan lebih dahulu. Jadi, apabila terdapat fluktuasi permintaan yang sangat besar, maka persediaan ini dibutuhkan sangat besar pula untuk menjaga kemungkinan naik turunnya permintaan tersebut. Yang terakhir yaitu ada anticipation stock, merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun untuk menghadapi penggunaan atau permintaan yang meningkat. Di samping itu, anticipation stock ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan sulitnya diperoleh bahan-bahan sehingga tidak mengganggu jalannya produksi atau menghindari kemacetan produksi. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan manajemen persediaan. Yang pertama, pendekatan tradisional.
Operasi pendekatan tradisional merupakan pendekatan yang lebih menekankan biaya persediaan. Pendekatan ini memproduksi komponen produksi dalam jumlah besar dengan maksud untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu. Biaya yang terdapat dalam pendekatan tradisional ini yang pertama yaitu ada biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya persiapan atau penyetelan, dan biaya kekurangan persediaan. Yang kedua yaitu ada metode economic order quantity. Metode ini dapat digunakan baik untuk barang yang dibeli maupun untuk barang yang diproduksi sendiri. Model ini bisa digunakan untuk menentukan kuantitas pemesanan persediaan yang meminimumkan biaya penyimpanan persediaan dan biaya kebalikannya atau pemesanan persediaan. Metode ini juga merupakan salah satu model manajemen persediaan, meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan tersedia. Maka persediaan pengaman merupakan suatu sarana pencegah terjadinya kekurangan persediaan. Persediaan pengaman yang paling optimal adalah jumlah yang menghasilkan biaya paling rendah dalam suatu periode. Dan selanjutnya ada pendekatan just in time. Pendekatan ini merupakan suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi, tepat waktu, dan tempat yang tepat. Pendekatan ini akan meminimalkan total biaya penyimpanan dan persiapan, sehingga menekankan biaya-biaya itu sampai nol. Pendekatan ini dikenal dengan pengelolaan aktivitas atau lebih menekankan pada tujuan strategis perusahaan supaya lebih komparatif. Selanjutnya terdapat konsep manajemen persediaan dalam Islam. Setiap individu maupun kelompok selalu memerlukan persediaan yang memadai agar tidak dihadapkan dengan resiko jika suatu saat tidak dapat memenuhi keinginannya, terutama dalam hal perusahaan. Aplikasi manajemen persediaan pada hakikatnya juga berkaitan dengan perbuatan sumber daya manusia pada perusahaan yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam Islam. Yang pertama yaitu menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dalam hal ini, Islam menganjurkan bagi kita untuk mempunyai skala prioritas, sehingga kita harus mengutamakan memenuhi kepentingan yang diprioritaskan terlebih dahulu. Yang kedua, menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan. Ketika dalam kondisi longgar, kita harus dapat menyisihkan dana untuk menghadapi krisis yang tidak terduga pada masa yang akan datang atau sebagai persediaan di masa mendatang. Yang ketiga yaitu hak harta keturunan sebagai generasi mendatang. Dalam konsep Islam, kedua orang tua harus menyadari bahwa generasi mendatang memiliki hak dan harta mereka sehingga mereka tidak dianjurkan berlebih-lebihan dan mengabaikan keberlangsungan hidup generasi mendatang. Yang keempat, tidak menimbun dan memonopoli harta kekayaan. Islam mengharapkan penimbunan harta dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, kita harus mengembangkannya untuk memberi kesempatan kepada pihak lain yang kekurangan atau kesulitan modal untuk melakukan usaha, dan juga sebagaimana jariah dengan cara bisnis swasta, perniagaan, dan produksi barang atau jasa, ataupun bisa dengan penanaman modal atau investasi mudharabah dengan pihak lain. Yang kelima, adanya pengembangan harta dilakukan dengan usaha yang baik dan halal. Keharusan pengembangan modal atau perniagaan harta harus dilakukan pada bidang yang baik dan halal, jauh dari riba dan hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Persediaan dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah menggunakan pendekatan just in time, merupakan sistem yang dikembangkan atas dasar perbaikan dari kekurangan sistem tradisional. Persediaan dalam perbankan syariah merupakan aktivitas non-kas yang tersedia untuk yang pertama dijual dengan akad murabahah, diserahkan sebagai modal bank dalam akad mudharabah atau musyarakah, disalurkan dalam akad salam atau salam paralel. Yang keempat, aktiva istisna yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank kepada pembeli terakhir. Hal yang tidak termasuk dalam pengertian persediaan bank syariah, yang pertama ada aktiva istisna dalam penyelesaian, aktiva tetap yang digunakan oleh bank, dan yang terakhir ada aktiva ijarah.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.